Masih terkait dengan penurunan kualitas udara, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan menggelar uji coba tilang uji emisi kendaraan mulai besok. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jabodetabek. Nah, uji coba tilang uji emisi mulai dilakukan besok, Jumat 25 Agustus 2023. Tilang uji emisi menjadi salah satu upaya menangani masalah polusi udara dalam sebulan terakhir. Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan uji coba tilang bagi kendaraan bermotor tidak lolos uji emisi dilakukan sebagai bentuk peran ini dari kepolisian dalam mengatasi kadar polusi udara, terutama di wilayah Jakarta. Nantinya pihak Dirlantas Polda Metro Jaya akan melakukannya secara bertahap seperti sosialisasi, teguran, hingga penilangan bagi pengendara. Tilang uji emisi secara masif dan efektif akan dimulai awal September hingga 3 bulan ke depan. Nah, bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi nantinya akan dikenakan denda mulai dari Rp250.000 untuk motor hingga Rp500.000 untuk mobil. Uji coba tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan digelar mulai besok. Lalu bagaimana tanggapan sejumlah warga soal aturan ini? Kita lihat. Belum ya, kendaraan belum diuji emisi segitu aja. Cuma kalau untuk setuju atau tidak adanya tilang uji emisi, aku setuju sih. Setuju aja asal tadi kan proses sosialisasi untuk uji emisinya ini yang sebelumnya harusnya ditingkatkan lebih masif dan maksudnya masyarakat disosialisasiin ke masyarakat itu lebih giat lagi sih, karena kan kayaknya saya sih merasanya kurang sih, maksudnya proses sosialisasinya untuk mengajak masyarakat untuk melakukan uji emisi masih kurang, terus tiba-tiba sekarang udah bakal dikenain sanksi tilang berkaitan dengan tingginya polusi kan, jadi kayak terkesan mendadak. Dibilang 100% setuju, enggak juga, soalnya kan kendaraan kan beda-beda tahunnya. Mungkin kalau kendaraan baru ini pasti bakal lolos uji emisi karena emang diproduksi di tahun baru. Sedangkan banyak juga kendaraan-kendaraan yang udah lama nih, atau misalnya motor-motor lama atau mobil-mobil lama yang belum tentu uji emisi. Padahal dari segi surat-surat juga kendaraan ini udah lengkap gitu, surat-suratnya ada. Saya pakai mobil yang tahun 90-an, jadi sebenarnya agak deg-degan juga. Nah, yang jadi permasalahan adalah setelah dicoba dan ternyata nanti tidak lolos uji emisi, ini nanti ada solusi kah dari pemerintah untuk yang tidak lolos uji emisi? Sedangkan kan kita tiap tahun bayar pajak gitu untuk kendaraan pajaknya aktif, tapi kalau uji emisinya enggak. Kita bahas bersama Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat sore. Boleh di-unmute, Pak Trubus? Ya, selamat sore Mbak. Ya. Pak Trubus, ini kan uji coba tilang uji emisi. Ini dimulainya besok. Menurut Anda, Pak Trubus, akan efektif atau gimana? Ya, menurut saya tidak akan efektif itu karena kan pertama bahwa uji emisi ini terlambat, Mbak. Kita sudah punya Pergub nomor 66 tahun 2020, tetapi itu dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan waktu itu, tetapi tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini, dan ini tiba-tiba tidak mengalami sosialisasi yang baik, bahkan juga diedukasikan kepada masyarakat, tiba-tiba diterapkan gitu ya, sehingga yang terjadi ini akan mendapatkan resistensi dari masyarakat dan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Yang kedua, bahwa harusnya uji emisi ini beserta sanksinya itu sudah melalui perencanaan yang matang. Artinya mereka yang terdampak itu diberikan kompensasi dari pemerintah. Misalnya mereka yang berkendaraan tua dan hanya satu-satunya memiliki kendaraan itu untuk mencari nafkah, ya pemerintah harus memberikan subsidi kepada mereka, atau paling tidak ya diganti kendaraannya dengan yang baru yang uji emisinya bagus lah, kira-kira seperti itu, sehingga mereka tidak dirugikan, Mbak. Ini yang menjadi masalah. Yang ketiga, menurut saya uji emisi ini juga tidak akan mendapatkan pengaruh signifikan terhadap polusi udara, karena polusi udara ini kan sesungguhnya tidak semata-mata oleh moda transportasi ya, tetapi juga oleh faktor misalnya industri, kemudian juga ada itu tadi pembangkit listrik dan pembakaran sampah juga. Artinya bahwa polusi itu disebabkan oleh mobilitas masyarakat. Karena itu sesungguhnya tinggal bagaimana pemerintah melakukan kebijakan intervensi terhadap kebijakan istilahnya pengendalian mobilitas masyarakat untuk mengurangi polusi. Jadi terkait dengan ini, maka yang namanya
uji emisi ini yang kena tilang nanti malah justru akan kontraproduktif karena akan ditolak masyarakat. Dan yang terakhir menurut saya dendanya Mbak yang terlalu berat, dengan denda yang 250.000 itu dan 500.000 untuk mereka roda 4 itu saya rasa akan mendapatkan perlawanan di masyarakat, dan itu saya khawatir pemerintah akan berhadapan dengan masyarakat yang istilahnya merasa dirugikan, dan itu akan masyarakat yang tidak bisa lalu lintas, tidak bisa menggunakan kendaraan karena kendaraannya satu-satunya itu sementara dia tidak lulus uji emisi. Nah, mereka tidak bisa bekerja, tidak mencari nafkah, Mbak. Itu yang harus dipikirkan menurut saya, Mbak. Pak Trubus, berarti bahkan malah jadi menimbulkan resistensi sanksi denda ini menurut Anda, bukan malah membuat efek jera dan mungkin bisa meningkatkan awareness warga lagi soal uji emisi? Iya, menurut saya memang kalau untuk meningkatkan awareness uji emisi ini pemerintah harus menyiapkan segala risiko yang terjadi. Misalnya mereka diberikan subsidi gitu Mbak, subsidi kepada mereka yang memang tidak mampu tadi ya, karena tidak semua masyarakat kita kan kategorinya mampu, punya kendaraannya ya lebih dari satu misalnya. Kalau kendaraannya satu-satunya itu untuk cari nafkah, misalnya ojol misalnya, lah itu harus ini Mbak, harus ada perhatian dari pemerintah sehingga mereka diberikan semacam tidak semacam subsidi tapi penggantian kendaraannya barangkali, dan pemerintah bisa mengusahakan itu. Nah, itu menurut saya pemberlakuan ini juga tidak hanya semata-mata di Jakarta Mbak, tapi juga diberlakukan untuk wilayah tetangga, artinya kita wilayah penyangga lah itu ya juga harus diberlakukan yang sama, sehingga polusi ini kalau memang polusi itu dianggap satu-satunya sumbernya dari situ, salah satunya ya itu ada pengendalian secara bersama antara DKI Jakarta dengan wilayah penyangga, Mbak. Oke, tadi kalau kita dengarkan beberapa warga yang kami wawancara juga ada yang mengatakan harusnya ada sosialisasi. Menurut Anda ini memang karena harusnya ada tadi kompensasi yang diberikan, atau memang ada warga yang juga belum tahu atau belum menaruh perhatian mereka terhadap uji emisi kendaraan? Iya, menurut saya memang masyarakat sendiri banyak yang tidak tahu, Mbak. Tidak tahu selama ini sejak Pergub itu dikeluarkan tahun 2020, itu tidak ada sosialisasi. Kalaupun ada ya minim sekali, Mbak. Jadi masyarakat umumnya ya mungkin menengah ke atas tahu, tapi masyarakat bawah, apalagi yang mereka tinggal di kampung-kampung dan hidupnya dari kendaraan motor itu satu-satunya untuk mencari nafkah, saya yakin mereka nggak tahu. Dan inilah yang saya khawatirkan nanti munculnya resistensi kalau kita tidak hati-hati. Maka itu dengan penerapan 250.000 itu berat loh Mbak, 250 itu mahal, ya kan, 500.000 juga mahal menurut orang yang selama ini berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi menurut saya pemerintah harus hati-hati dalam hal ini, jangan sampai kemudian masyarakat malah jadi bukannya public trust tapi malah munculnya suatu perlawanan-perlawanan yang kita harapkan nanti benturan di masyarakat dan benturan kepada aparat penegak hukum yang ada di lapangan, Mbak. Oke, jadi selain dari pengawasan uji emisi, ada juga kan kebijakan WFH dalam rangka mengurangi polusi udara ini di wilayah Jabodetabek. Menurut Anda, adakah langkah lain yang sebenarnya lebih akan berdampak signifikan berarti Pak Trubus? Iya, selain WFH yang diterapkan sekarang ini, WFH-nya harusnya tidak hanya ASN. Ini kan juga ada satu kebijakan yang menurut saya tidak tepat dan tidak efektif juga. Harusnya kepada seluruh karyawan dan seluruh masyarakat. Yang paling penting adalah Mbak, bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat. Jadi masyarakat itu mobilitasnya diatur dengan rupa, misalnya mereka yang menggunakan moda transportasi boleh melakukan mobilitas, tetapi diharapkan menggunakan kendaraan umum, dan kendaraan umum itu yang istilahnya berbasis listrik kan, artinya yang ramah lingkungan. Nah, pemerintah itu menyediakan dari komplek-komplek perumahan sampai ke terminal stasiun itu disediakan secara gratis, Mbak. Okay. Jadi tidak ada lagi pungutan karena ini situasinya situasi extraordinary namanya sebenarnya, kalau bahasa kemarin ya COVID itu namanya pandemi, Mbak. Ini situasi suatu wabah kan, situasi extraordinary, sehingga pemerintah mengambil alih atas dasar bahwa ini tanggung jawab pemerintah terhadap istilah penanganan polusi udara itu, Mbak. Oke, meningkatkan kualitas juga integrasi transportasi umum sehingga semakin banyak lagi warga yang bermobilisasi menggunakan transportasi umum. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya di Berita Satu Utama.